kan terjadi dampak, Pak. Nah, dampak itu artinya badan jalan semakin meninggi dan sedangkan saluran air pun tidak tersedia di situ. Maka dari itu kami sebagai warga mohon kiranya kita konsentrasi ke saluran air. Kedua juga ada untuk ukuran jalan, Pak. Ukuran jalan itu kan dulu itu pada waktu tahun 2007 itu, Pak, pernah dilaksanakan oleh Zikon, pelaksanaan Zikon, proyeknya itu APBN. Waktu itu ada kegiatan penas. Jadi lebarnya waktu itu antara 3 sampai 4 meter. Jadi sekarang ini yang terjadi ini di lapangan itu, Pak, ada yang lebih dari 4 meter, 5 meter, sehingga sampai 6 meter. Itu warga sedikit bingung kok bisa seperti itu terjadi, kan begitu kan. Itu saja Bapak. Jadi artinya pada waktu nanti pelaksanaan bisa dikondisikan bersama-sama warga. Demikian Bapak. Itu saja Pak. Baik, kita langsung tanggapi untuk dari Pak Sepri tadi. Jadi beliau ini secara ringkas ya menyatakan bahwasanya dari dulu memang warga di situ, keturunan di situ, generasi ketiga. Baik, untuk tuntutan Bapak tadi menunda pengecoran dengan alasan satu saluran air, kedua ukuran jalan. Nah, ukuran jalan yang Bapak maksudnya apa, Pak? Apa minta diperkecil atau minta dilebar? Kita harus di forum ini kita harus jelas supaya tidak ada lagi hal-hal yang timbul di belakang hari. Sesuai ukuran yang lama saja, Pak. Sesuai ukuran lama berapa? Lama, ya. Berapa meter? Kalau di lapangan kami kemarin ukur itu 4,5 meter, Pak ya. Ya, 4,5 meter. 4,5 meter. 4,5 meter. Sekarang, namun bervariatif di situ Pak yang terjadi sekarang ini. Ada yang sudah menjadi 5 meter, ada yang masih 4, ada yang karena memang setahu saya dulu pada waktu penas itu 4 meter memang. Yang sudah dicor sekarang ini berapa meter kira-kira, Pak? Yang terakhir dicor ya, sebelum pekerjaan baru ini ya. Antara 4,5 sampai 5 meter. Nah, berarti Bapak inginkan 4,5 meter aja, ya. Bisa lebih dari situ. Ya. 4,5 itu badan jalan ya, Pak ya? Badan jalan. Belum ditambah saluran air. Belum ditambah saluran air. Oke. Itu permintaan. Karena kalau dia sudah di angka 5 meter untuk lahan saluran air itu, Pak, itu sudah memakan lahan warga. Lahan warga. Iya. Kira-kira 4,5 meter ini untuk perusahaan, saya mau minta tanggapannya, bisakah berlintas di lebar segitu? Bisakah mereka saling untuk berlintas? Tolong dijawab salah satu perusahaan dulu, mungkin dari APL yang paling banyak. Nah, minta tolong juga Pak ditanggapi Pak, karena yang melaksanakan pengecoran ini kan APL. Nah, jadi masalah saluran air dan ukuran jalan ini tolong ditanggapi biar kita cari nanti solusi apa ke depannya gitu. Kami persilakan Pak. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Pak Herlambang mewakili Camat Talang Kelapa, Pak Rusdi selaku Lurah Sukajadi, Bapak Hasim, Bapak Sutopo selaku Babi dan Babin Kaptimnas, Pak RT, Pak Denny, ini lama udah ngobrol gitu Pak. Pak Sepri dan Pak Medi kalau nggak salah Pak ya. Terima kasih Pak Sepri atas hal-hal yang disampaikan, keluhan dari warga. Cuma di sini sedikit saya menanggapi dan saya menjelaskan terlebih dahulu posisi atau kedudukan dari perusahaan itu seperti apa, gitu kan? Artinya memang yang namanya kami perusahaan ini badan usaha, Pak, badan usaha dan punya mekanisme kerjanya. Jadi setidaknya ada dua tertib yang harus kami jalankan selaku badan usaha. Apa yang pertama itu tertib administrasi, misalnya pengeluaran, pemasukan, prosedur harus tertulis, itu tertib administrasi. Kemudian ada yang kedua namanya tertib birokrasi. Nah,
Tertib birokrasi di sini artinya apa? Kami berkomunikasi atau berkoordinasi kepada pihak eksternal itu sesuai dengan salurannya. Artinya sesuai dengan fungsi struktural yang ada di lingkungan pemerintahan setempat seperti apa. Contoh misalnya, kalau misalnya kami akan mengadakan CSR setingkat kecamatan, tentu kami akan melaporkan ke kecamat gitu. Atau ya yang jalan ini misalnya Pak ya, jalan ini kan di antara RT nih, jalan ini melintasi RT, tentu kami berkoordinasinya ke pimpinan tertinggi di wilayah itu siapa. Nah maka dari itu kami sesuai salurannya Pak ya, sesuai salurannya kami melewati RW, dan tentu kami akan berkoordinasi dengan RW. Harapannya apa yang menjadi bantuan perusahaan ini bisa dikoordinasikan ke bawah. Ya, artinya kami kan nggak perlu repot-repot kan, karena satu pintu itu. Dan tentu saja di tertib birokrasi ini ya ada yang namanya etika birokrasi. Kalau misalnya kami melewati, ya misalnya ada kegiatan CSR tingkat kecamatan, tapi saya nggak melaporkan ke pihak camat, tentu etikanya kurang bagus kan. Itu makanya kenapa kami berkoordinasi ke RW. Kami tidak melihat pribadinya, tapi lihat fungsi dari RW itu sebagai pimpinan tertinggi di area tersebut. Jadi harapannya dari RW mengkomunikasikan dengan seluruh warga, mulai dari ketua RT-nya, nah itu bisa dikomunikasikan sampai ke bawah.